Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kali ini saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang mendorong saya untuk memberikan firman Tuhan ini adalah berdasarkan dari pengalaman dan perjumpaan saya dengan Tuhan hanya melalui sebuah tanah. Hari Sabtu 2 minggu yang lalu saudara, ini sebelum hari Minggu tentunya ya, ini hari Sabtu pagi, saya ada ibu rohani orang Syria, beliau, saya telepon. Waktu saya telepon, kelihatan di dalam video itu dia lagi berbaringan. Rasa kurang sehat, dia katakan. Lalu saya bilang, kamu mau saya pijat? Kamu mau makan? Akhirnya, oke, kamu datang, katanya begitu. Terus sebelumnya, dia bilang, anak, kamu bisa nggak? Aku minta tolong, kamu tanam pohon anggur di belakang rumah saya. Nah, saudara, karena hari itu, dalam minggu itu adalah panas sekali, sebenarnya saya kurang semangat untuk membantunya menanam pohon anggur di belakang rumahnya karena cuaca sangat panas, hampir 100 derajat, bisa lebih, dan tanah kering, sudah tidak hujan ada lebih daripada 1 minggu ya. Jadi saya kurang semangat, tapi ya oke lah, saya karena kasihan dia seorang ibu yang janda ya, saya bawa benih-benih dari belakang rumah saya yang saya simpan ya, karena saya banyak sekali simpan benih, sayur-sayur macam-macam. Lalu saya bawa juga pohon anggur saya yang tumbuh sendiri di belakang rumah saya. Jadi saya bawa ke rumahnya, saya bawa sekop, saya bawa makanan. Oke, kita pergi ke rumahnya. Sampai di rumahnya, saudara-saudara, saya kurang semangat untuk kerja di belakang rumahnya karena udara panas sekali. Jadi saya bilang kepada beliau, Sister Grace, saya bisa nggak nanti nanamnya itu sore hari jam-jam 6 tuh masih terang gitu ya, teman-teman. Tapi setidaknya matahari tidak terlalu terik. Jadi saya bilang, kamu pergi ke gereja, ke rumah teman kamu, tinggalin aku di rumahmu, biar aku tanam di belakang. Tapi ternyata saudara-saudara, jam 3 sore, hujan turun. Nah begitu saya melihat hujan turun, wow, luar biasa, thankful to God. Saya bersyukur sekali, Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena dengan hujan turun, panasnya jadi berkurang, begitu. Nah, begitu hujan berhenti, tanah jadi lembut, matahari juga sudah tidak terik lagi. Saya buru-buru bilang sama Sister Grace, bisa nggak kita sekarang pergi ke belakang, saya kerjain sekarang. Akhirnya saya pergi ke belakang rumahnya, saudara-saudara, dan saya cari lahan yang tidak begitu ada rumput gitu ya. Lalu saya ambil sekop saya dorong ke tanahnya dengan kuat. Wah, sekopnya masuk, saudara, sekitar hampir 3/4 daripada sekop itu. Wah, ini tanahnya bagus banget, saya pikir gitu kan, karena tidak ada batu-batunya, tidak seperti di rumah saya. Tanah di rumah saya itu pertama-tama sebelum kami membajaknya, sebelum kami menanaminya, itu susah sekali membajaknya, Bapak Ibu, karena tanah di sekitar rumah saya ini itu berbatu-batu. Jadi kerja sangat lama, waktunya cukup panjang, dan juga capek sekali dan melelahkan. Karena banyak batu-batu mesti dibuangin, mesti dikumpulin, supaya itu pun tanahnya tuh dari tanah yang tanah liat, karena tanah liat itu lebih kering begitu, bukan tanah hitam gitu ya, atau tanah berpasir. Nah, lalu waktu saya masukin sekopnya, terus sekop lagi, saya bersuka cita, saya senang bekerja dengan tanah itu karena tanahnya gembur, gampang dicongkel gitu ya, gampang dibajak begitu. Wah, saya pikir saya nggak akan terlalu susah ini untuk menanam 2 pohon anggur begitu, karena saya harus tanam 2 anggur. Akhirnya saya tanam 1 anggur, saya pindah lagi, gampang lagi kerjainnya. Nah, saya senang sekali karena sebagai seorang tukang kebun, kalau seorang tukang kebun melihat tanahnya itu tanah bagus, di dalam pikiran kami ya, saya mungkin bisa mewakili para tukang kebun yang lainnya, di dalam pikiran kami sebagai tukang kebun, ketemu tanah yang bagus itu, saudara, seperti bertemu dengan harta karun atau seperti bertemu dengan emas hitam ya. Kalau emas kuning, ini emas hitam, black gold gitu kita bilangnya. Nah saudara, saya senang sekali, bersuka cita sekali menggali tanah yang subur ini. Lalu setelah itu saya pergi lagi, mulai cari-cari lahan lagi yang mana saya bisa kerjain. Saya lihat di belakang dinding rumahnya ya, bagian belakangnya yang dekat dengan dinding, saya gali lagi. Wow, ternyata lebih lembut lagi, lebih enak lagi untuk dibajak. Akhirnya saya bajakin semua, Bapak Ibu sekalian. Lalu dengan senang hati, setelah saya campur dengan pupuk kompos kotoran lembu gitu ya, saya campur semuanya, diaduk, lalu untung saya bawa benih dari rumah, saya taburin dengan sukacita itu tanahnya. Lalu saya bilang kepada ibu rohani saya bilang, Sister Grace, kamu tidak tahu betapa
ruginya kamu selama ini, bahwa kamu tuh punya tanah yang bagus di belakang rumahmu. Kamu sudah rugi, yang mestinya kamu tuh bisa menuai banyak macam-macam sayur. Selama bertahun-tahun kamu tidak gunakan. Buat saya itu adalah sebuah kerugian. Lalu Sister Grace bilang, ya habis tidak ada orang yang ngajarin saya tidak ngerti, semua tanaman yang saya tanam pada mati semuanya. Saya tidak punya tangan yang green thumb, kalau orang bilang jempol yang jempol hijau, artinya itu tangan yang subur gitu, tidak ada. Karena semua tanaman yang ditanamnya itu mati. Bapak Ibu Saudara, saya senang sekali. Sampai saya pulang ke rumah, saya masih memikirkan soal tanah yang subur yang saya temukan itu. Saya senang sekali bekerja dengan tanah yang gembur, tanah yang subur. Besoknya, hari Minggu pagi, saya lagi siap-siap mau ke gereja. Masih dipenuhi dengan sukacita loh, Bapak Ibu Saudara. Sukacita karena menemukan tanah yang baik, tanah yang subur. Sukacitanya sampai besoknya. Ketika saya berpikir-pikir tentang tanah ini, lalu Roh Kudus berbicara kepada saya. Demikian Roh Kudus berbicara kepada saya. Hana, aku tahu kamu senang sekali bertemu dengan tanah itu, bekerja dengan tanah itu. Kamu tahu tidak, aku juga adalah seorang tukang kebun, dan aku sangat senang sekali bekerja dengan tanah yang subur. Dan ini kata Tuhan, saudara-saudara. Dan tiap-tiap hari aku sedang mencari tanah yang subur di hati anak-anakku. Sekali lagi saya mau katakan, tiap-tiap hari aku mencari tanah yang subur itu di antara hati anak-anakku. Saya pikir gini, wow, Tuhan, luar biasa ya. Terus saya mulai tanya, saya itu punya tanah yang subur nggak ya Tuhan ya? Nah saudara, nanti jawabannya ya saudara-saudara. Tuhan katakan, dia senang sekali bekerja dengan tanah yang subur. Dia senang sekali mengerjakan tanah yang subur. Dia senang sekali ketika dia bertemu dengan tanah yang subur. Dia bersuka cita. Dan Tuhan punya hasrat untuk menabur benih-benih firman Tuhan di atas tanah hati yang subur. Nah saudara, mari kita baca perumpamaan tentang seorang penabur. Sebab Tuhan adalah seorang penabur. Dan kita ini adalah tanahnya Tuhan. Hati kita itu ibarat sebuah tanah. Dan kita akan melihat ada berbagai jenis macam tanah hati. Mari kita baca Matius 13 ayat 1. Pada hari itu keluarlah Yesus daripada rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan mengimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara, firman Tuhan berkata, ada 4 jenis tanah hati. Ada yang di pinggir jalan, ada yang tanah berbatu-batu, ada tanah yang berduri, dan ada tanah yang baik. Nah, kali ini saya berbicara soal tanah yang baik, karena saya menemukan 2 minggu yang lalu tanah yang baik di belakang rumah ibu rohani saya, dan saya mengerjakannya dan saya sukacita. Sekarang saya bisa menceritakan perasaan Tuhan yang dia taruh di hati saya, sehingga saya bisa merasakan dan mengerti isi hati Tuhan. Itu sebabnya saya akan menceritakan isi hati Tuhan saat ini. Saudara, waktu saya tanya Tuhan, Tuhan, apa sih maksudnya tanah yang baik? Dan tanah saya ini tanah jenis apa ya? Apa maksud? Karena Tuhan sedang berbicara mengenai tanah yang subur. Saya tanya, Tuhan, apa maksudnya tanah yang subur? Lalu begini kata Tuhan, Hana,
tanah yang subur itu adalah tanah yang ketika aku berbicara kepadanya, dia taat saja. Walaupun sebenarnya dia nggak begitu mengerti apa yang saya maksud, atau ketika saya suruh dia untuk melakukan sebuah assignment atau suatu tugas panggilan pelayanan, lagi dideploy sama Tuhan ya, dia lagi ditugaskan sama Tuhan ke medan pelayanan. Kadangkala otak atau pikiran akal manusia kita tidak selalu mengerti pada saat itu proses daripada perjalanan pelayanan tersebut. Kita cuma dengar ketika kita baca firman Tuhan, siapakah yang mau aku utus? Lalu itu kata firman Tuhan kepada Yesaya. Lalu Yesaya menjawab, ini aku Tuhan, utuslah aku. Lalu kita baca ayat itu dan kita merasa bahwa Roh Kudus sedang berbicara kepada kita, apakah engkau mau aku utus? Lalu kita menjawab, walaupun kita tidak sedang mengerti prosesnya nanti bagaimana ya Tuhan ya, aku nggak lulus kuliah, aku bukan lulusan daripada sekolah Alkitab, aku nggak pengalaman di lapangan. Tapi begitu dapat firman Tuhan ini, kita punya rasa hati damai dan kita punya rasa ada kerinduan untuk melayani Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan. Lalu kita mulai bereaksi dan kita meresponi firman Tuhan yang kita baca lewat renungan harian kita. Kita berdoa dan katakan, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Saudara, kita responi firman Tuhan. Lalu hari berikutnya, saudara, Roh Kudus mulai berbicara lagi. Saya mungkin bisa pakai saudara ya, mungkin ada Ibu Donda di sini. Karena saya kenal Ibu Donda, saya bisa pakai beliau. Dan saya bisa lihat perjalanan Ibu Donda di dalam karir pelayanannya di dalam Tuhan. Ketika saya melihat dia pertama sekali, saudara, aduh ibu ini lugu-lugu, saudara. Tapi dia ngikutin saya, saudara. Mulai dari pelayanan satu ke tempat yang lain. Dan dia ngikutin, dia dengerin, saudara. Ibu ini nggak banyak bicara. Tapi dia kalau dia dengerin, kalau saya lagi bicara, dia benar-benar dengerin dengan sungguh-sungguh. Dan kalau saya siapkan waktu saya untuk memuridkan beliau ini, saudara, lewat telepon, dia dengerin, saudara. Nah, ibu ini saya ngelihat ya, apa yang membuat Ibu Donda ini saya ngelihat di dalam perjalanan pelayanannya itu cepat maju, kalau menurut saya ya. Karena saya ngelihat beliau ini, apapun yang saya katakan, dia enggeh, nggak banyak macam-macam, mulai mengevaluasi, bener nggak ya? Tidak ada banyak macam ragu-ragu begitu, saudara. Dan dia tidak banyak memberontak atau melawan atau memberikan alasan macam-macam begitu, saudara. Dia percaya aja apa yang saya sampaikan dari firman Tuhan dan dia dengarkan dan dia renungkan. Padahal waktu itu boleh dikata nggak ada yang tahu, saudara. Belum ada pengikut. Masih ibu sederhana. Tapi dia rindu dipakai Tuhan. Dia belum pergi ke sana sebagai sebagai apa ya, pejuang begitu, saudara ya, yang dideploy sama Tuhan. Dia masih pengikut. Tapi sekarang, saudara, dia mulai dideploy oleh Tuhan. Saya bisa mengatakan ini adalah salah satu contoh memiliki tanah yang subur, tanah yang baik. Karena saya bisa melihat perjalanan hidupnya ya, dari A, mungkin sekarang ini, saudara, kepada poin dari A ke J gitu, saudara. Perjalanan hidupnya setia, taat, tunduk, gak banyak niko-niko, saudara. Dan akhirnya karena itu pertumbuhannya di dalam Tuhan jadi luar biasa. Doa-doanya juga di dalam Tuhan luar biasa. Saya bisa melihat pertumbuhannya. Saudara, ketika Tuhan katakan, Hana, aku senang sekali bekerja dengan orang-orang yang memiliki tanah yang subur. Tuhan katakan, tanah yang subur adalah ketika aku berbicara kepada mereka, mungkin lewat khotbah-khotbah, lewat taburan firman Tuhan, dan ketika aku memberikan mereka assignment, mereka tunduk aja, mereka taat saja, mereka percaya kepada firman Tuhan, mereka tidak ragu-ragu kepada firman Tuhan, mereka tidak bimbang kepada firman Tuhan, mereka tidak berontak kepada firman Tuhan, mereka tidak kasih banyak alasan-alasan terhadap firman Tuhan. Mereka tidak berusaha untuk menganalisa lebih dalam tentang firman Tuhan ini. Mereka tuh menerimanya seperti anak-anak. Hati anak-anak dengerin orang tua, percaya aja apa kata orang tua. Ini adalah keluguan. Karena anak-anak itu, saudara, masih murni, gampang dibentuk. Kemurnian hati, keluguan hati, ketulusan, kepolosan hati.
terhadap firman Tuhan, dalam meresponi firman Tuhan yang datang kepada kita, apapun bentuknya, baik itu melalui firman di gereja, baik itu lewat pelajaran-pelajaran Bible study, maupun mungkin lewat nubuatan-nubuatan yang kita dengarkan, atau maupun lewat renungan harian. Ketika kita dengarkan firman Tuhan, kita percaya kepada firman Tuhan itu, dan ketika kita merasa Roh Kudus memberikan kita suatu assignment, tugas, panggilan, kita taat saja, kita lakukan saja. Walaupun kadangkala secara akal nalar kita nggak mengerti prosesnya nanti. Bagaimana nanti hasilnya? Apa nanti kata orang? Bagaimana biayanya Tuhan? Dan bagaimana prosesnya? Jalannya bagaimana Tuhan? Mikirnya tuh soal itu nanti saja, saudara. Tapi kita mau taat selangkah demi selangkah. Tuhan senang sekali bekerja dengan hati yang seperti ini. Yang tidak susah untuk ditaburkan oleh firman Tuhan. Saudara, apakah Tuhan akan menaburi firman-Nya kepada orang-orang yang keras hati? Yes. Kepada orang-orang yang seperti di pinggir jalan tanahnya. Artinya apa nih saudara ya, orang yang di pinggir jalan? Dia dengar gitu firman Tuhan, tapi setelah itu saudara, dia tidak lakukan. Jadi dia dengar firman, habis itu dia tidak renungkan. Dia tidak pikirkan. Di gereja senang-senang gitu ya, wah ketawa-ketawa dengar khotbah Pak Gembala lucu gitu. Sampai di rumah dia udah move on dengan hidupnya, lupa sudah apa yang tadi dia dengar di gereja. Atau mungkin nanti pada waktu di gereja, wah khotbahnya bagus sekali, menyentuh hati dia, nangis-nangis, ada tantangan, dia maju ke depan, begitu didoakan, bahkan dinubuatkan, dia merasa ada zaman Tuhan. 3 hari kemudian, saudara, dia sudah lupakan apa kata firman Tuhan. Dia tidak renungkan lagi nubuatan yang dia terima hari Minggu yang lalu. Move on. Maju terus dengan hidupnya. Tidak lagi pikir-pikir apa yang kata firman Tuhan 3 hari yang lalu. Ini adalah seumpama orang yang memiliki hati seperti tanah di pinggir jalan. Tinggal lewat. Firman Tuhan dinubuatin lewat. Khotbah lewat. Dengar tapi lewat. Akhirnya apa? Burung mencuri nubuatannya, mencuri janji Tuhannya dari hatinya, dari pikirannya, mencuri rencana-rencana Tuhannya. Dicuri saudara dari hatinya, dicuri dari pikirannya. Karena apa? Dia tidak renungkan. Saudara, kalau kita tidak renungkan, tidak akan masuk di dalam hati kita. Dan kalau tidak masuk di dalam hati kita, maka kita tidak akan lakukan. Saudara, apakah Tuhan akan menaburkan firman Tuhan juga dengan orang yang berbatu-batu hatinya? Orang yang berbatu-batu hatinya ini adalah orang yang keras, saudara. Hati yang keras, yaitu suka melawan Tuhan, atau rasanya tuh susah percaya kepada firman Tuhan. Dia tuh nggak percaya dengan apa firman Tuhan. Wah, diteliti-teliti dulu. Benar nggak sih dari Tuhan? Benar nggak sih dari Tuhan? Kayaknya nggak. Ini paling cuma kebetulan saja kalau dia baca firman Tuhan gitu ya. Atau dia, ini pasti nggak mungkin Tuhan. Kalau Tuhan pasti dia buka jalan. Kalau bukan Tuhan, dia tutup jalan. Dia terlalu banyak beranalisa terlalu banyak, mikir-mikir gitu loh, alasan-alasan, kayaknya bukan Tuhan deh ini. Dan ada lagi saudara, hati yang keras, hati yang membandel. Sudah dinubuatkan Tuhan, sudah diberikan janji, sudah didoakan, sudah dikasih encouragement, tapi hatinya ini masih nggak mau gitu taat untuk ikut apa kata firman Tuhan. Tidak mau berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Tidak mau taat kepada firman Tuhan. Berontak, melawan, nggak mau tahu. Apalagi saudara, cari-cari alasan. Susah sekali. Tuhan bekerja dengan orang-orang seperti ini. Kadangkala Tuhan harus kirim ikan yang besar. Hati yang berbatu itu adalah hati yang keras, saudara. Kekerasan itu bisa diumpamakan seperti terlalu banyak alasan-alasan, ketidaktaatan sebenarnya. Maunya tuh melawan, lari dari firman Tuhan, nggak mau melakukan firman Tuhan, memberontak kepada firman Tuhan, mengeraskan hati gitu loh saudara. Nggak mau membuka diri buat Tuhan, tapi mengeraskan hati. Kalau nanti dikasih dia dengar firman Tuhan, dia cari-cari alasan, saudara, untuk tidak melakukannya. Atau nanti bisa nyalakan orang lain, saudara. Atau nanti gak mau hidup benar. Hatinya keras. Ini pemberontakan saudara. Karakter yang belum dibentuk. Karakter yang belum mau mati daging. Masih mau
Akunya itu masih besar. It's all about me. Aku. Jadi hatinya mengeras karena egonya masih tinggi. Kesombongan, keangkuhan, tidak mau kalah, ya saudara, mau menang terus. Ini hati yang keras, kesombongan. Ini hati yang membatu, hati yang keras. Dan sulit sekali untuk firman Tuhan berakar dan bertumbuh di tempat hati yang seperti ini, yang belum mau mati daging, yang belum mau mati bagi diri sendiri, yang belum mau taat kepada firman Tuhan. Egonya masih tinggi. Sulit sekali. Yes, mereka akan dengarkan firman Tuhan. Nanti ada orang ngebuat gitu ya, dengan perjumpaan Tuhan dengan luar biasa. Dia mungkin pergi KKR. Begitu dapat firman Tuhan, sukacita begitu saudara. Dengarkan. Tapi nanti banyak alasan-alasan. Jadi tidak taat. Orang-orang yang seperti ini saudara, sulit untuk bekerja, menghasilkan buah. Saudara, saya punya tanah di belakang rumah. Ketika kami membeli rumah ini, mulai membajak tanah, itu susahnya luar biasa. Karena di sekitar rumah itu semuanya ditanamin dengan batu-batu. Kita harus bongkar satu demi satu. Dan ya, dari mengerjakan tanah yang berbatu, itu saudara, capek luar biasa. Waktunya sangat lama. Dan sangat membuang energi. Membuang waktu. Mentally, emotionally, ya, itu melelahkan. Secara energi melelahkan. Saudara, demikian juga halnya Tuhan bekerja dengan orang-orang yang seperti ini. Tidak efektif, saudara. Karena apa? Tuhan harus, hancurkan mereka dulu untuk bisa ditaburi. Jadi karakternya yang belum dimatikan. Karakter duniawi yang belum dimatikan. Nah saudara, yang ketiga, itu ada tanah yang bersemak duri. Ini apa saudara? Tanah yang bersemak duri, yaitu tanah yang masih banyak akar kepahitan. Belum mau mengampuni. Ya saudara, kalau saudara belum mau mengampuni orang, percayalah. Kalau saudara tidak bisa mengampuni orang, percayalah, saudara mulai memberitakan Injil atau mulai melayani orang Injil Tuhan, orang gak akan dengerin. Karena saudara, ketika kita memberitakan Injil kepada orang lain, kita sedang memberitakan rekonsiliasi, pengampunan daripada Tuhan Yesus, pengampunan daripada Bapa kepada kita orang berdosa. Bagaimana kita mau melihat impact-nya daripada kabar yang kita beritakan kepada orang lain, kalau kita sendiri saudara masih belum hidup di dalam Injil ini, belum hidup di dalam keselamatan itu sendiri, Injil yang kita beritakan bahwa Yesus sudah mengampuni kita. Makanya kita bisa memberitakan Injil kepada orang lain. Kalau kita sudah betul-betul menerima kuasa daripada pengampunan Tuhan Yesus, maka kita juga bisa melepaskan pengampunan kepada orang lain. Tidak peduli orang lain mau terima atau tidak, kita bisa gampang mengampuni orang lain. Oleh karena kita sudah mengampuni orang lain, maka kita bisa memberitakan pengampunan Tuhan Yesus kepada orang lain. Orang lain akan mendapatkan impact-nya. Orang lain akan diselamatkan. Tapi ada banyak orang, saudara, yang tidak bisa mengampuni orang lain, yang tidak mau mengampuni orang lain. Mereka masih banyak akar kepahitan, masih banyak kemarahan, masih banyak menyimpan kekecewaan, masih banyak menyimpan kepahitan, kemarahan, ketidakpengampunan. Jadi firman Tuhan yang datang kepada mereka itu saudara tidak berakar, tidak bertumbuh, dan tidak berbuah. Artinya saudara, percayalah, kalau saudara belum bisa mengampuni orang lain, engkau juga akan merasa ketika engkau berusaha untuk melayani orang lain, impact-nya daripada pemberitaanmu tidak memberitakan impact yang besar. Karena engkau sendiri, kuasa itu ada di dalam pemberitaan kita. Oleh karena kita, bukan karena apa yang kita tahu, tapi oleh karena apa yang kita jalani, apa yang kita lakukan. Makanya kita menjadi saksi. Apa itu saksi? Saksi itu melihat, saudara, di dalam kasus kriminal, kesaksian kita akan menentukan seseorang dihukum atau tidak, atau akan menentukan
berapa besar hukuman yang akan diberikan kepada seorang kriminal atau seorang penjahat. Kunci daripada seorang saksi bisa menurunkan, bisa juga saudara menambah hukuman. Ketika seorang yang bersalah atau terdakwa mengakui dosa-dosanya, pengakuannya bisa mengurangi hukumannya. Jadi pengakuan pribadi, dan yang kedua adalah pengakuan daripada saksi, menentukan kadar daripada hukumannya. Nah saudara, itu sebabnya kita ini adalah saksi Kristus. Dan kesaksian kita ada karena kita melihat, mengalami secara langsung daripada kuasa, daripada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Nah, oleh karena kita sudah melihatnya dengan mata rohani kita, kita merasakan impact-nya di dalam hidup kita, maka kita menjadi saksi di hadapan Tuhan terhadap apa yang kita sampaikan. Kita menjadi saksi daripada Kristus, apa yang Dia lakukan dalam hidup kita. Nah, kesaksian kita memiliki kuasa berdasarkan daripada pengalaman kita pribadi. Jadi kalau kita bisa mengalami firman Tuhan, kita bisa mengalami kuasa daripada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, kita bisa mengalami daripada kasih Kristus, kita mengalami pengampunannya, kita mengalami kebaikannya, kita mengalami kuasanya saudara, maka kita menjadi saksi yang berkuasa, dan kesaksian kita bisa mengubahkan hati orang. Jadi respon orang terhadap kesaksian kita, saudara, dapat ditentukan daripada kita ini benar-benar menjalani tidak, mengalami tidak. Kita ini menjadi saksi yang benar tidak? Apa kita ini menjadi saksi palsu? Nah, saudara, saksi palsu itu adalah ketika kita tahu firman Tuhan, tapi kita tidak mengalaminya. Lalu kita mau coba katakan kepada orang, wah ini loh kata firman Tuhan. Kita saksi palsu karena kita tidak mengalaminya. Firman Tuhan harus kita alami. Kuasa daripada kasih Tuhan harus kita alami. Kalau saudara tidak mengalami kasih Tuhan, lalu saudara mulai bersaksi kepada orang tentang kasih Tuhan, tapi saudara nggak ngalami, saudara menjadi saksi palsu. Lalu kata Tuhan, Hana, kamu tahu tidak, sebelum hujan turun, tanah itu keras, tapi kamu bisa mengerjakan tanah itu dengan gampang karena tanah itu sudah basah. Karena ada hujan sebelumnya dan air hujan itu mengairi dan melembutkan tanah tersebut. Itu sebabnya ketika kamu congkel ke bawah, itu sekopnya itu bisa sampai turun ke bawah. Karena tanahnya sudah gembur, sudah dilembutkan. Dan saudara, untuk bisa menghasilkan tanah yang subur, kita perlu air, saudara. Air itu melembutkan, menghancurkan, membuat kita gampang bekerja dengan tanah tersebut. Ketika saya tanya Tuhan, Tuhan apa maksudnya air? Hana, dia bilang, air itu bisa melambangkan Roh Kudus, tetapi juga melambangkan air mata. Di dalam hidup kita, kita perlu air mata. Karena air mata itu adalah merupakan suatu proses pembajakan daripada Tuhan terhadap hati kita. Saudara, ketika hati kita dibajak, itu perlu air terlibat di dalamnya untuk meremukkan hati kita yang keras. Itu sebabnya kita bisa merasakan terluka. Ketika kita merasa terluka, itu adalah merupakan suatu proses pembajakan daripada Tuhan untuk meleburkan hati kita yang keras, sehingga kita tidak lagi merasa kita ini kuat, sehingga kita mulai bisa merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak lagi mengandalkan kekuatan daging kita, kekuatan jasmani kita, kekuatan daripada pengetahuan kita, pendidikan kita, keuangan kita, posisi kita. Saudara, banyak kali Tuhan harus meremukkan kita sehingga kita harus berlinang air mata. Suatu proses penghancuran, suatu proses peremukan kekerasan hati. Masih ingat ayat yang terkenal? Tuhan berkata, berjanji kepada bangsa Israel, aku akan memberikan kepada engkau hati daging dan menjauhkan daripada hatimu hati yang keras. Tuhan janji akan memberikan bangsa Israel hati yang lembut. Dan proses pemberian hati yang lembut ini, saudara, itu melalui proses yang cukup panjang, yaitu 70 tahun bangsa Israel harus berada di dalam program peremukan hati.
mereka harus ditawan di Babel selama 70 tahun. Di Babel, di negeri jauh, jauh daripada keangkuhan mereka, jauh daripada kebanggaan mereka, di kota Yerusalem, ya, di tanah susu dan madu, semuanya berkelimpahan, saudara. Di kota yang terkenal, kota Yerusalem, kota Daud itu, saudara, kebanggaan mereka. Dan Tuhan harus meremukkan mereka, mencabut semua kebanggaan-kebanggaan jasmani mereka, bahkan menghancurkan, saudara, kebanggaan mereka itu bait suci yang tidak lagi, saudara, mereka pelihara, tidak lagi mereka kuduskan, tetapi mereka merusakkan berkat-berkat Tuhan yang tadinya adalah lambang daripada kehormatan mereka. Bait suci kota Yerusalem adalah merupakan lambang daripada kebesaran, prosperity, ya, kemakmuran, kesucian daripada bangsa Israel. Ini adalah identitas mereka. Bait suci yang besar, yang megah itu adalah merupakan kehormatan buat mereka di antara bangsa-bangsa penyembah berhala lainnya. Kota Yerusalem yang besar adalah merupakan peninggalan legasi daripada kota Daud dan Salomo, saudara, raja yang terkenal di masa lalu. Banyak orang tahu. Tetapi, saudara, ya, seperti ada perumpamaan tadi, dunia mencekik bangsa Israel, kesucian daripada bangsa Israel. Kemakmuran yang diterima oleh bangsa Israel mencekik kehidupan rohani mereka, sehingga mereka melupakan ibadah kepada Tuhan. Dan mereka juga, saudara, diperdaya untuk apa? Menyembah dan berzina dengan ilah-ilah lain, dengan berhala-berhala dunia ini. Saudara, Tuhan harus meremukkan hati mereka, keangkuhan mereka, kedegilan. Tuhan mengatakan kalian tuh bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang degil hatinya, saudara. Dan Tuhan harus proses mereka lewat apa? Perang. Lewat, saudara, pembantaian, cucuran darah. Lewat apa lagi, saudara? Mereka disingkirkan, diangkut dari kampung mereka sendiri, dari tanah negeri mereka sendiri, dibawa ke negeri orang lain, menjadi orang buangan, menjadi orang asing di negeri orang lain. Mereka dibawa ke tempat pengasing. Di situ, saudara, mereka diremukkan. Ketika kehormatan mereka diambil sama Tuhan, ketika martabat mereka ditarik sama Tuhan, ketika kebanggaan mereka tuh, saudara, kebesaran mereka, kemegahan mereka, kekuatan mereka dicabut sama Tuhan, saudara, ini adalah merupakan proses peremukan. Ini adalah merupakan proses pembajakan hati. Saudara, penderitaan di dalam hidup kita tidak melulu berasal dari iblis. Penderitaan dan air mata di dalam hidup kita, kesusahan hidup, pencobaan, penganiayaan, saudara, tidak melulu sesuatu yang buruk. Kadangkala justru, saudara, Tuhan izinkan semua ini terjadi di dalam hidup kita, saudara, karena Tuhan sedang mempersiapkan hati kita agar dibajak lebih dahulu sebelum ditabur dengan benih-benih firman Tuhan, dengan benih panggilan, dengan benih tujuan hidup, dengan benih tugas-tugas pelayanan, saudara. Karena kalau hati kita masih membatu, kalau hati kita masih bersemak duri penuh dengan kepahitan, ketidakpengampunan, kemarahan, kekecewaan, kalau hati kita masih penuh dengan kekerasan, keangkuhan, kalau hati kita masih penuh dengan pemberontakan, saudara, sangat sulit sekali untuk firman Tuhan tumbuh. Dan Tuhan paling tidak suka menyia-nyiakan firman-Nya. Masih ingat firman Tuhan berkata, janganlah engkau membuang mutiara pada babi, kalau tidak babi itu akan menginjak-injak. Firman Tuhan itu seperti mutiara dan permata. Tuhan tidak mau menyia-nyiakan firman-Nya asal lempar kepada orang yang keras hatinya, yang masih penuh dengan ketidakpengampunan, yang masih keras, yang masih pemberontak. Tuhan tuh nggak mau, saudara, firman-Nya itu disia-siakan. Dia nggak mau membuang firman Tuhan dengan sia-sia. Karena firman-Nya adalah permata berharga, saudara. Tetapi ketika Tuhan melihat hati yang subur, wah, ini Donda, wah, ini Shirley, ini pasti kalau aku suruh nih Shirley ke Montana, kalau aku suruh nih si Shirley ke Eropa, pasti dia mau. Tiba-tiba datang Ibu Hana, Bu Shirley, kita akan pergi ke Montana, kita akan pergi. Oke, Bu, siap, Bu. Nah, saudara, saya sendiri sebagai pemimpin, kalau saya punya murid-murid atau partner pelayanan, saudara, kalau saya ajak mereka, Bu, kita mau ke sini, kita mau ke sini. Ya, Bu, siap. Waduh, saudara, haleluya, senang sekali rasanya, saudara, punya
murid-murid atau punya partner dalam pelayanan di dalam Tuhan, yang mereka itu kalau di deplo siap-siap, seperti Yesaya tadi, ini aku Tuhan, utuslah aku, pakailah aku Tuhan. Senang sekali saudara, karena apa? Hati itu nggak capek. Saya tuh nggak pernah lelah hati gitu loh saudara, untuk memimpin orang-orang ke dalam panggilannya. Tapi saudara, paling capek itu saudara, ketemu dengan orang, Tuhan udah suruh kamu loh, udah kasih tahu kamu, wah, Tuhan tuh saya ngeliat tuh, kamu tuh mau dipakai Tuhan. Saya ingat nih satu orang saudara, tapi saya tidak perlu sebutkan namanya. Saya tahu ada orang sudah dikasih Tuhan puluhan tahun yang lalu saudara, sebuah tugas, tapi sampai saat ini saudara, tugas itu belum dilaksanakan juga. Dengan apa saudara? Nggak tahu ya alasannya. Banyak alasan saudara. Tapi sampai saat ini saudara, tugas panggilan itu belum dilaksanakan. Saudara, yuk, mari kita minta Roh Kudus untuk taburi ya air Roh Kudus ke dalam hati kita. Gimana caranya saudara? Untuk kita tuh perlu Roh Kudus untuk bisa mempersiapkan hati kita, supaya hati kita ini lembut. Ada orang saudara ya, begini, ada orang juga mereka ini haus dan rindu akan firman Tuhan. Tapi saudara, ketika mereka disuruh di dalam assignment, ada tugas-tugas panggilan, mereka ini tidak ada kuasa untuk melakukannya. Kuasa yang saya maksud di sini adalah saudara, kuasa daripada Roh Kudus. Sehingga ketika mereka melayani, ada orang saudara, dia meresponi kepada firman Tuhan, tapi tidak ada kuasa ketika dia melayani. Kenapa tidak ada kuasa ketika melayani saudara? Kuasa yang saya maksud ini adalah, ya saudara, tidak hanya saja mujizat-mujizat. Saya tidak sedang berbicara ini karena yang namanya Roh Kudus, saudara, Roh Kudus bisa melakukan banyak hal. Bisa melakukan mujizat, bisa juga menginsafkan orang lain, dan bisa membukakan mata orang lain. Tetapi saudara, ada orang yang giat di dalam pekerjaan Tuhan, namun apa yang dia kerjakan kurang memberikan impact. Karena apa saudara? Dia tidak punya Roh Kudus. Jadi tadi saudara, air itu melambangkan Roh Kudus dan melambangkan daripada air mata. Kita perlu kuasa daripada Roh Kudus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan Tuhan. Sebab tanpa kuasa Roh Kudus, maka saudara, kita akan lelah, kurang hasil, kurang memberikan impact. Karena apa? Nah, bagaimana caranya agar kita punya kuasa? Kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Kita harus duduk diam banyak di kaki Tuhan. Kita harus hidup bergaul karib, bergaul intim dengan Tuhan, supaya kita tidak hanya menjadi tanah yang kering, saudara. Jadi kita harus menjadi tanah yang gembur, tanah yang lembut, saudara. Kita perlu kuasa Roh Kudus. Saya banyak lihat orang, ya saudara, mereka melayani, rajin ke gereja, tapi impactnya kurang besar. Karena apa saudara? Orang itu sendiri tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu sebabnya pentingnya kita dipenuhi kuasa daripada Roh Kudus, agar kita bisa melihat impact daripada Tuhan bekerja di dalam hidup orang-orang yang kita layani. Dan aku akan memberikan engkau kuasa, kata Tuhan. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, kuasa untuk mengusir setan, kuasa untuk menyembuhkan penyakit. Ya saudara, ada banyak kuasa. Kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Ada orang melayani, tapi nggak mau mengusir setan. Kenapa? Takut. Nggak mau doa peperangan rohani. Kenapa? Nggak ngerti. Karena apa? Karena mereka belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi saudara, kalau mau dipakai di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, ya, dikasih benih, dikasih tugas sama Tuhan, lalu diutus, ditaburi dengan firman panggilan, ditaburi dengan tugas-tugas, nubuatan-nubuatan, saudara, harus dipenuhi dengan kuasa oleh firman Tuhan.
Saudara, saya masih ingat ketika saya dapat panggilan daripada Tuhan. Tuhan bilang, kamu pergi ke Washington DC, ikut berdoa di sana dengan hamba Tuhan dari Franklin Graham dan juga Jonathan Cahn. Waktu itu setelah COVID, saudara. Ada banyak hal yang tidak saya ngerti, tapi saya dengar firman Tuhan. Akhirnya saya ajak dengan tim saya pergi ke Washington DC. Nah, saudara, ketika saya taat, tidak tahu Tuhan tuh mau ngomong apa di sana, pokoknya taat aja, saudara, pergi ke sana. Karena waktu itu ada banyak, puluhan ribu orang berkumpul, saudara, di lapangan monumen Washington DC, gitu ya, saudara, kayak Monasnya Indonesia, gitu. Saya masih ingat ketika saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau tidak tergerak dengan orang sebanyak ini, Tuhan, kalau hatimu tidak tergerak dengan doa-doa orang yang sebanyak ini, aku tidak tahu apalagi yang akan menggerakkan hatimu. Karena firman-Mu berkata, Engkau cuma perlu satu orang. Aku mencari orang yang akan berdiri bagi negeri itu, tetapi aku tidak mendapatinya. Tuhan cuma mencari satu, tapi ini kami banyak banget, Tuhan. Jadi saudara bisa bayangkan, saya mempertanyakan Tuhan. Artinya, saudara, karena saya percaya firman Tuhan, kalau ada satu orang yang berdoa, dia cari, dia dengar, apa tak lagi dengan puluhan ribu orang begini? Masa sih Tuhan gak dengar supaya kegerakan rohani terjadi di Amerika? Apa Tuhan kira-kira yang menjamah hatimu? Engkau kan cuma perlu satu orang untuk bisa mengubahkan satu negeri. Dia bersumpah demi firman-Nya sendiri. Jadi cuma firman-Nya yang kita bisa pegang, yang saya bisa pegang. Seperti Musa bilang, Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang, maha pengampun. Apa nanti kata orang-orang di luar bangsa Israel kalau Engkau mematikan semua bangsa Israel ini? Dia mulai mempertanyakan dan menantang karakter daripada Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan penyayang, Tuhan maha pengasih, Tuhan maha pengampun, berbelas kasihan. Tapi kalau dia mau bunuh semua orang-orang Israel ini dan memulai satu generasi yang baru bersama dengan dirinya, apa nanti kata orang lain? Nah, saudara, setelah pulang dari sana, saya dapat assignment lagi. Hana, kamu pergi ke sana, ke Washington DC. Hari pertama dia bilang bawa gitar. Hari keduanya dia bilang bawa air. Hari ketiganya dia bilang bawa bendera. Wah, saudara, tiap hari saya dengarkan firman Tuhan. Dia suruh saya bawa ini hari berikutnya, bawa ini hari berikutnya, bawa ini sampai akhirnya komplit. Jadilah, saudara, apa yang kita lakukan saat ini dari satu negara bagian ke ibu kota negara bagian lainnya. Kita memulihkan perjanjian. Saudara, saya taat. Saya cuma mempertanyakan ini arti kalau bawa air ini buat apa, Tuhan? Oh, untuk mentahirkan. Oh, oke. Terus ini obor buat apa, Tuhan? Prophetic action, Hana, bahwa api revival akan turun untuk Amerika. Oh, oke. Selagi saya dapat pengertian, saya bertanya, dapat jawaban, saudara. Oke, buat saya. Nah, saudara, Tuhan itu senang dengan hati yang taat aja. Kalau disuruh, walaupun dia nggak ngerti saat itu, walaupun dia belum bisa cari jawabannya saat itu, tapi dia taat, dia lakukan aja. Itu hati yang sempurna. Nah, ketika kita sudah terima apa kata Tuhan yang dia taburkan kepada kita, saudara, dia akan tambahkan lagi yang lain. Dia akan percayakan lagi, saudara, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Saudara, mari. Saat ini saya encourage Bapak Ibu Saudara sekalian. Izinkan Tuhan membajak hatimu. Sekalipun engkau penuh dengan air mata. Tapi tanpa air mata, engkau tidak akan menjadi tanah yang gembur. Karena air mata adalah merupakan pembajakan karakter, pembajakan daripada hatimu, supaya hatimu siap untuk diberikan benih daripada benih ilahi, panggilan ilahi, tugas ilahi, pewahyuan, pengertian, hikmat daripada Tuhan. Ini adalah merupakan benih-benih ilahi. Namun hatimu harus menjadi hati yang subur. Hatimu harus menjadi hati yang gembur. Sehingga benih firman Tuhan yang ditaburkan di hatimu itu berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan jiwa-jiwa di luar sana bisa menikmati daripada buah-buah ilahi yang ada di dalam hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Bapa, hamba-Mu berdoa
untuk setiap anak-anak-Mu Bapa yang telah mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, hamba berdoa agar Engkau menjamah hati mereka, supaya Tuhan Yesus hati mereka boleh Tuhan Yesus digemburkan, boleh Tuhan Yesus diremukkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Mungkin Tuhan melalui pencobaan, mungkin melalui penolakan, mungkin melalui persoalan yang kadang-kala Tuhan terus tidak pernah berhenti. Tetapi Bapa, sekarang kami mengerti bahwa air mata diperlukan untuk melembutkan hati kami. Air mata diperlukan untuk mempersiapkan tanah hati kami agar menjadi gembur dan siap ditebur dengan firman-Mu. Bapa, hamba berdoa, Tuhan kuatkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami permukaan hati, yang sedang mengalami pembajakan daripada Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Bapa, kuatkan mereka. Oh Tuhan Yesus, hamba berdoa Engkau hiburkan mereka, supaya mereka memiliki pengharapan. Mereka sadar Tuhan bahwa mereka berada di dalam proses pembajakan ilahi daripada Tuhan. Bapak, hamba berdoa, biarlah ya Tuhan setiap hati anak-anak-Mu saat ini yang mendengarkan firman ini, yang hati yang berbatu dilembutkan menjadi hati yang subur. Mereka taat, mereka tunduk kepada firman-Mu tanpa harus mengeraskan hatinya, tanpa harus memiliki kebimbangan, kebingungan, tanpa harus mencari-cari alasan, tanpa harus memberontak dengan firman-Mu, tanpa harus mengeraskan hatinya ketika mereka mendapatkan teguran, ketika mereka mendapatkan perintah daripada Tuhan. Mereka bertobat, mereka taat, mereka tunduk, dan mereka melaksanakannya. Sebab firman-Mu berkata, barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya, mereka adalah seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang yang teguh. Mereka seperti membangun rumah di atas batu yang kokoh. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu Bapa saat ini. Berkati setiap mereka. Kuatkan setiap mereka. Hiburkan setiap mereka yang sedang mengalami permukaan saat ini, yang sedang mengalami pembajakan. Biarlah Tuhan ada waktunya ketika mereka akan mengalami sukacita yang daripada Engkau. Sebab firman-Mu berkata, orang menabur dengan air mata, mereka akan menuai dengan sukacita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berkati umat-Mu saat ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan hamba bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.